Balik lagi di Bacot lah. Elah. Gokil, ini adalah partner yang bener, bos. Ini tuh perkiraan bakal jadi Bacot lah episode 71, teman-teman. Betul. Dan selama 70 episode, lu bisa hitung berapa kali partner Bacot lah tuh ngomong Elah tuh berapa kali? 2 3 boleh. Selama 71 episode, gue baru nonton 1 episode yang ada gua. Dan itu ngangkat. Mau ya? Ngangkat. Wah. Akhirnya. Sampai ada yang bilang Bahrul tuh bocah asik di tongkrongan. Masa? Karena bisa masuk mana aja obrolannya. Belum tentu, bro. Gue selektif. Ih, bang selektif. Jadi teman-teman, sekarang gue sama Bahrul lagi ada di Gili Trawangan. Betul. Dan mungkin ada yang nanya, Bang, kok Bang Jupri sama Ucup nggak diajak? Gue harus jawab apa, Pak? Kenapa Bang Jupri dan Ucup nggak diajak? Lu tahu jawabannya kan? Karena ini ngapain? Karena ini adalah karena Ucup kerja, Jupri kerja. Lu? Gue juga kerja. Itulah kita enaknya kayak gini. Kerja remote. Kita bisa remote, bener. Iya kan? Karena yang lain kayaknya belum tentu bisa. Ada beberapa pekerjaan yang lu bisa remote kerjaannya. Contoh tukang remote, ya kan? Gue udah tahu tuh jokesnya. Iya, tuh. Gue udah tahu lah, Fitro kalau jokes kemana. Iya, terus. Jadi kalau di stand up tuh katanya ada punchline tuh ada level lah, teman-teman. Ada punchline, ada level 1, level 2, level 3. Betul. Nah, kebetulan gue tuh orangnya nggak suka pedes. Jadi gue tuh makanya level 1 aja. Level 1 jadi yang tebak. Kalau misalnya lu mikir ini lucu, nah itu jokes gue. Betul. Iya, kayak gitu, itu level 1. Kalau lu juga merasa itu nggak lucu, itu jokes dia juga. Iya. Karena lucu gak lucu sikat aja gue. Betul. Yang penting bikin. Intinya kan kita kerja di sini, Fit. Iya. Kan jadi awalnya tuh karena kantor gua pengen ngeberangkatin gua doang nih. Ke sini ngurusin hotel ya milik bos gua. Terus gua suruh dokumentasi, gua mikir anjir sendiri aja PR banget nih kan pasti. Ngetek video, foto. Akhirnya gua ajuin buat bawa lu dan di approve sama bos gitu. Jadilah berangkat. Dan di sini enak banget gitu. Gue for the first time ya, gue tuh terakhir naik pesawat, sumpah terakhir naik pesawat gue kelas 2 SMP, teman-teman. Betul. Itu pulang kampung ke Sulawesi. Dan udah lama. Dan kemarin tuh gue saking excitednya ya naik pesawat ya. Gue tuh kayak anjir seru banget gitu naik pesawat. Nggak mau tidur. Dan dia gue kasih di ujung ya. Di pinggir. Di jendela. Karena biasanya kalau pertama kali milihnya di pinggir. Iya, gue begini aja. Gue liatin tuh. Gue sempat nyapa temen gue tuh di bawah. Betul. Woi bro gitu. Iya. Gue malah nyari yang teriak pesawat minta duit. Oh iya. Tadi gue mau lemparin duit. Tapi gitu. Gopean. Bisa. Ya. Jadi ada yang nikahan di bawah saweran ya. Terawangan. Lu udah berapa kali sih Terawangan? 2 sama ini. Pertama sama Jupri. Pertama sama Jupri, kedua sama lu. Yang kata gue inget banget, lu pakai backpack, Bang Jupri bawa koper. Iya, betul. Repot banget gue bilang, aduh. Dia memang traveler, bro. Bukan backpacker kemana-mana. Tapi ada enaknya ada enggaknya sih, maksudnya berangkat dengan kerja dan dengan sendiri ya. Memang liburan, literally liburan gitu. Liburan ya, lu terserah mau kapan aja, mau ngapain aja. Tapi kan ya, duit lu pasti mikir lah. Oh iya, benar-benar. Kalau sekarang lu baru dari Jakarta deh, lu hitung berapa pengeluaran lu sampai hari ini? Banyak cuy. Pesawat? Enggak, ya yang lu ngeluarin duit lu sendiri. Enggak ada, kemarin doang makan. Kita nongkrong, nyamperin Bang Dayat. Itu doang? Itu doang. Iya kan? Sisanya enggak ada keluar. Enggak ada. Gua bawa dari Jakarta tuh 300.000. Betul. Sekarang masih ada 270.000, teman. Nah, 30.000. Enggak dong, lu kan bayarin gua. Iya, gua bawa 270. Pokoknya 200 something lah. Sekarang 200.000 itu masih ada. Terselip. Nah, kayak di sini tuh gue tuh nggak ada kesempatan untuk ngeluarin dompet gitu. Karena sampai kayak dompet tuh gue mau pakai apa di sini? Gue sih naro HP. Oh iya, HP lu hilang. HP-nya dia hilang aja. Dan ini adalah pengalaman yang sangat mantap karena HP gue hilang di Gili Trawangan. Kalau orang
yang tertinggal apa yang hilang itu adalah penat, yang hilang itu adalah kebingungan, dia yang hilang HP. Betul, dan itu adalah aset gua. Karena kerja gua full pakai HP kan, nggak pakai apa-apa gitu. Masih pakai HP sama laptop udah. Iya. Gua bawa dua-duanya, yang HP hilang gitu. Untung yang hilang HP. Bukan? Jangan gitu dong. Bukan apa maksudnya? Jangan ditagih lucu. Oh iya. Jangan ditagih lucu, gua kan gitu orang. Enggak. Kita kan ngobrolan serius aja ini. Itulah nggak enaknya kalau nggak enaknya berangkat kerja ya lu diatur lah. Set ya kan. Dan apalagi sempat ada beberapa trouble yang betul nggak sesuai rundown akhirnya kan ada harusnya kita pulang hari ini. Harusnya kita pulang hari ini terus karena ada Senin, trouble tapi pulang jadi kita Selasa. Extend. Kita pulangnya besok hari Selasa. Nyokap pasti menangis nonton ini. Kenapa memang? Anakku merokok. Loh saya sudah nanti pas gue yang bagian gue ngerokok nggak ada. Anjing. Jadi gue abang ade teman-teman. Ya betul. Jadi nggak usah bilang bang kok mirip gue abang ade. Udah bahkan abang di Gili kita dibilang si kembar. Si kembar. Pak itu si kembar nggak? Si kembar belum bangun kata penjaganya. Dan by the way kita itu di Gili Trawangan itu kita nginep di resort ya bos gua. Resort namanya Luce de Alma. Luce de Alma. Itu gua nggak tahu ya. Gua for the first time datang ke tempat yang begitu gitu. Maksudnya paham gak sih lu? Biasa tuh gua kalau hotel ya udah hotel gitu. Itu tuh bener-bener yang kita kan nyoba. Jadi ada dua jenis gitu. Enggak, ini bukan promosi ya. Iya. Ini Hanes review. Iya. Jadi ada cottage, ada villa. Kita kan nyobain dua-duanya kan. Dua-duanya. Yang villa karena saking nggak ada orang karena belum buka juga. Nah karena Trawangan ini teman-teman gara-gara COVID satu pulau ini mati teman-teman. Ini gue kasih tahu aja. Tapi sekarang tuh udah mulai rame lah lumayan. Yo. Kayak kemarin ya kita maksudnya bule banyak, justru kita lebih sulit menemukan orang lokal gitu. Betul, turis lokal malah jarang, turis internasional malah banyak karena mereka transit dari Bali kan. Iya. Dan beberapa tadi gue ada yang ngobrol, gue bisa bahasa Inggris kan. Betul, bahasa Inggris. Hey miss, where do you come from? Gue bilang gitu. Betul, terus bilang apaan nyet gitu ya anjing. Ternyata orang Bali dia. Iya, terus dia bilang dia tinggal di Bali, namanya K sama K, kunci berarti. Maimun namanya, Maimun. Iya. Dan dia ternyata bukan stay di Bali tapi dia tinggal di Bali. Paham. Ya kan beda kan kalau kita di misalnya lu ke Lombok stay di mana? Gua stay di Luce de Alma. Nah, kalau lu tinggal di mana? Kayak ngekos lah ya. Ya, ibaratnya dia tuh bener-bener di situ gitu. Ngekos di sana. Bukan karena nggak bisa pulang. Gue bilang, lu mungkin di Bali karena nggak bisa pulang. Tapi nggak naturalisasi juga dia. Naturalisasi gimana maksudnya? Dia kayak main bola. Pindah negara maksudnya. Oh, gua nggak tahu deh, gua nggak nanya. Kan perbendaharaan bahasa Inggris gua kurang, Pak. Betul sekali. Gua mau ngomong, Miss, bisa gak nanti kepalanya duduknya madep ke depan tapi kepalanya madep kiri. Terus gue bilang, your head is alright. Terus gue ujung-ujungnya gini, like this gue bilang gitu. Ya udah jadi paling gampang ngikutin ini. Emang itu bahasa paling dasar Fit di dunia. Apa? Bahasa isyarat. Bahasa isyarat ya? Bahasa gerak lah ibaratnya. Maksudnya kayak satu. Enggak. Di mulutnya. Diam. Oh, diam kan. Set, diam. Itu semua orang udah tahu. Tapi bahasa isyarat memang sih. Apa ya bahasa isyarat yang sebenarnya yang banyak orang tahu gitu. Gini. Betul. Iya apa gini? Ini penjahat. Kalau gini baik nih. Terus ada gini. Apa ini? Oke, Oce. Aduh, itu politik bangsat. Ada begini. Ini, the Jack. Itu kan bahasa isyarat dong. Bahasa isyarat. Maksudnya itu bahasa paling dasar lah, lu mau dimanapun pasti orang paham gitu. Oh, gue ingat pas kalau misalnya lu SMA dan lu sering lu dapet senioritas tuh biasa gini nih. Ada orang-orang nyolot gini. Nah, maksudnya colok gua bisa colok lu. gitu. Tadi lu cerita tentang Luce gimana? Oh iya, jadi Luce itu menurut gua apa ya? Bener-bener enak banget gitu, Pak. Bahkan kita sempat ada satu hari di mana nggak satu hari, bahkan banyak yang kita nggak kemana-mana. Bener-bener stay di cottage aja gitu. Dan nggak bosan. Beda-beda. Jadi bener-bener kita dapat. Jadi kalau lu mesen apa? Kalau lu stay di sana, lu dapat breakfast. Betul. Breakfast, free breakfast. Abis itu ada TV, ada DVD plus kasetnya, jadi lu bisa pilih. Pool juga ada kan? Pool ada. Kalau lu jadi
ada kolam renang terpanjang gitu ya di Trawangan. Di Trawangan. Jadi di sekitar 80 meter. 80 meter. Yang lu kalau lu berenang nih dari ujung ke ujung mungkin lu bisa, kalau lu ahli bisa sampai 6 kali napas mungkin. Dalam banget, Bro. Enggak dalam, panjang banget. Sedada bule Nabi Adam. Sedada Nabi Adam sih. Sedada bule lah. Sedada bule. Kita tuh ya seleher lah mungkin. Gitu. Tapi lu suka banget berenang gak sih? Suka gua suka berenang sebenarnya dari dulu. Tapi kan karena kebentur duit. Oh iya ya, kasihan ya. Dulu gua kan hampir setiap bulan kali gua ke Pulau Seribu kan. Oh iya, buat berenang doang. Maksudnya Raisa. Itu juga dari situ kan. Enggak. Gua kalau lu ngikutin Bahrul ya. Ada satu momen di mana Bahrul tuh bener-bener sering banget ke pulau. Cuma buat merayakan ulang tahun mantannya yang meninggal. Betul. Dulu, sekarang sudah tidak. Kenapa? Maksudnya harus segitunya gitu? Enggak. Lu bilang karena mantan lu cakep ya kan? Enggak juga. Iya itu salah satunya. Kan? Atau karena lu pesimis lu nggak bisa dapet yang lebih cakep? Oh belum tentu. Enggak, maksudnya itu selebrasi sih sebenarnya. Bukan selebrasi ya. Kayak lu nih, kayak kita ngapain coba? Apa ya? Kayak ini haul. Nah itu ngapain sebenarnya? Kan kayak memperingati kan? Iya. Maksudnya kayak gitu aja. Tapi dulu karena kan pertama nggak bisa ke kuburannya karena jauh Sulawesi kan. Ya mau ngapain gitu? Terus lu ke pulau? Ya karena enggak sih sebenarnya itu karena sebelum dia meninggal tuh gue sama dia tuh pengen ke gunung bareng. Pengen liburan bareng. Iya liburan bareng, gue udah nyiapin tas terus gunung. Terus digerebek sama orang. Enggak, dia meninggal. Gara-gara digerebek. Enggak jadi kayak gitu. Nggak, akhirnya dia meninggal udah kayak gitu. Terus ya udah, terus jadi gue ke gunung Papandayan sendiri. Terus ke Pulau Pari sendiri, Karimun Jawa gue sendiri tuh. Apa yang lo rasakan ketika lo traveling sendiri? Worry sih sebenarnya, gue takut sih sebenarnya. Takut. Sebenarnya gue takut kalau sendiri tuh. Kalau jalan-jalan jauh ya. Pertama ya takut hilang gitu atau ada yang hilang. Siapa yang mau nyulik lu? Enggak, takut ada yang hilang. Maksudnya kayak gini nih. Kalau gue sendiri kan bingung gue HP. Kan? Oh iya, makin sulit. Terus kayak tapi itu ketakutan gue gitu kalau jalan sendiri. Tapi akhirnya gue berani melawan ketakutan gue. Itu sih sebenarnya. Kita berapa hari sih sini? 7 hari ya. Jatuhnya 7 hari ya. 7 hari di sini gue setiap hari berenang gitu. Itu? Iya kan, setiap hari berenang, maksudnya di mana lagi lu bisa setiap hari berenang gitu. Ya kan? Ya gue amazing juga dengan private pool. Dia kalau lu di villa ada private pool. Kalau dulu di cottage itu ada yang kolam renang panjang itu. Bener. Menurut gue asik sih. Maksudnya dan dia tuh di tengah-tengah Trawangan. Ada di tengah, iya. Tengah-tengah ibarat kalau lu mau ke sunset nggak jauh, kalau lu mau ke sunrise nggak jauh. Nah jadi nggak, suasana itu kayak tenang aja. Tenang. Kalau lu di pinggir-pinggir pantai itu berisik pasti. Ada truk lewat. Enggak. Ada Cidomo. Kudanya. Jadi delman di sini namanya Cidomo. Nah itu doang yang berisik ya. Kelotak. Ya paling kalau di hotel gitu kan kelotak kan HP jatuh, kelotak ya kan gitu. Dari iPhone berubah jadi Samsung. Nah, ada yang dari Samsung udah jadi Mito ya kan. Dari Mito berubah jadi ini dari Corbuzier. Limbat goblok. Kalau di Trawangan gimana? Apa yang lo rasain? Tenang sih. Mau bener tuh lagu 420. Aku tenang itu kan juga shootnya di Trawangan kan. Tahu gue iya. Nah, denganmu aku maksudnya di sini denganmu aku tenang mah sajadah, bro. Oh enggak, tapi lu lihat video klipnya deh. Setahu gue video klipnya tuh di Trawangan. Gitu ya. Maksudnya kayak gitu. Maksudnya lu kalau lihat ke sana nih ke arah Lombok, itu lu kelihatan Lombok kayak gitu. Dan indahnya. Oh, ini Rinjani kelihatan ya? Dan ini gunung gitu. Maksudnya kayak lu memandang di luar Trawangan nih, itu lu kelihatan pulau gitu. Lu di mana Pulau Seribu, lu nggak kelihatan Jakarta. Walaupun kelihatan Jakarta nih, paling gedung-gedung gak enak. Ini tuh kayak anjir, ternyata ini loh ciptaan Tuhan gitu. Di lagu Pelangi-Pelangi alangkah indahmu itu dia. Kalau gue tuh lebih ke apa lo? Gue tuh yang kaget itu di sini tuh pantainya enak banget, Pak. Kita tuh nggak perlu ke tengah-tengah. Nggak perlu terlalu tengah untuk bisa melihat biota laut yang indah gitu. Betul. Kan di sini kita ada turtle point yang lu bener-bener gue berenang nih
set ada penyu lewat gitu. Terus gua sapa, "Oi bro," gitu. Yoi gitu dia lewat. Kita lewat lagi. Penyu bedanya penyu sama kura-kura apa? Penyu lebih sering di laut. Salah. Beda di kaki lah. Oh iya. Kura-kura kan kakinya gini nih, set gitu. Kalau penyu gini. Nah, itu yang lu lihat tuh kemarin penyu sebenarnya. Terus ada lagi ini. Apa? Sheo. Kalau sheo kakinya gini. Oh gitu. Kan ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini nih. Iya kan, begitu. Itu adalah jokes fitrah yang paling gue senang dari perjalanan jalan-jalan itu sebenarnya salah satunya adalah ketemu orang baru. Iya sih. Dan apa ya? Yang nggak bisa dipungkiri lah, apalagi kita cowok gitu pasti pengen banget ketemu cewek terus bisa deket di Terawangan ya kan. Dan gue tuh gue sempet pikir kayak gue bisa dikenalan sama cewek-cewek di sini gitu. Entah turis lokal gitu. Yang pastinya lokal sih. Betul. Nggak mungkin orang, nggak mungkin bule. Iya kan, karena perbandaran bahasa Inggris gue nggak enak. Masa gue mau dekat sama dia bahasa isyarat, gitu. Kayak enak aja. Aduh. Iya. Dan ternyata di sini turis lokalnya belum banyak. Nggak banyak dan rata-rata yang kesini memang dia honeymoon gitu. Terus ya, jadi gue tidak menemukan cinta di Terawangan. Tidak menemukan cinta ya? Tidak ada. Cinta gue ada di Jakarta berarti. Belum tentu. Lo harus ke Karimun Jawa sih. Maksudnya alasan waktu itu gue ke Karimun Jawa karena gue di Gili Terawangan tuh bertemu dengan bule, dengan turis internasional. Dia bilang, "Halo, kalau mau ngerasain surga ke Karimun Jawa," katanya. Sebenarnya bukan ke Karimun Jawanya, Pak. Jadi sebelum Karimun Jawa itu lo harus ibadah banyak. Nah, perjalanan ke Karimun Jawa jatuh meninggal surga gitu. Allahu Akbar. Kita bercanda begitu di pinggir pantai juga ya. Jangan, Bro. Jadi sebenarnya kalau lu tahu gue perjalanan ke Karimun Jawa tuh 2 hari setelah gue pulang dari Lombok. 2 hari setelah gue pulang dari Lombok. Baik duit ya? Waktu itu November 2018, baik duit. Pertama gue menang lomba tuh yang sama Jupri. Jurinya Jupri. Tapi emang waktu itu lucu gue. Oke, ya. Bisa tonton ntar lah di rumah 123 Terus? Ya. Udah habis itu gue menang. Tiket ke sini gue 1,1 pulang pergi tuh. Murah dapatnya sama Jupri. Dan di sini gue mahal di Terawangan doang. Gue karena di Lombok ada teman gue namanya Ivan itu. Oh, di sini tuh makan mahal ya? Mahal banget. Tapi kita baru nemu kan tadi murah kan 20.000. Ada yang murah sebenarnya kalau lu mau cari-cari. Ke dalam. Nah, gue ketemu tuh bule ngobrol. Lu harus ke Karimun Jawa, bule Spanyol, gue ingat banget. Dia artis gitu di Spanyol. Terus gue ketemu. Oh, seleb tweet dia. Gue langsung ngajak ke Jupri, Jup. Lu mau nggak ke Karimun Jawa? Ayo, gue langsung pesan tiket tuh. Di Terawangan, pesan tiket tapi dari Jakarta ke Semarang ya. Naik pesawat. Jupri nggak mau. Pesawat. Berangkat pesawat, pulang kereta. Jupri nggak mau. Ternyata dia sama lu dapet job anjing. Oh iya, yang gua nge-MC. Iya. Itu MC besar lagi. Tapi gue beruntung nggak dateng. Karena rusuh. Acaranya rusuh. Dan gua sama Jupri dapat kena impactnya lah gitu. Karena awalnya gue anjing. Gue nggak nge-MC nih acara gede gini. Fuck lah gue bilang, set. Gue berangkat ya kan ke Karimun Jawa, mikirin anjing Fitra nih. Awalnya gue mikir anjing Fitra nggak bilang gue mau. Kagak, gue tuh bukan bilang gini. Jadi budgetnya ngepres. Gue nawarin dia pengen Jupri, terus tandemnya siapapun. Ya gue tawarin Jupri dulu lah. Gue tawarin Jupri, bang segini. Ya udah sama lu ya gitu. Iya. Gue tahu dia ngajak sama gue biar mungkin budgetnya sama gitu. Jadi dia sebenarnya kan sebenarnya budget yang ditawarin itu adalah budget Jupri sendiri. Tapi si panitia mintanya 2 orang, ya udah jadi budget gue ya ibaratnya ridersnya Jupri aja kasih ke gue gitu. Ya, gue juga pengen ngemsi-ngemsian gitu, belajar ikat. Iya sih. Ternyata tapi ya jadi trauma. Iya, gue di Gili, gue masih di Karimun, gue ngecek sosmed. Ini ada apa ini sahabat-sahabat kita terkena banyak sekali. Dulu waktu itu gue seneng tuh, anjing mantap gitu dulu. Dulu gue gitu, karena gue saking anjing gue nggak, wah kayak gitu. Tapi ya, Pit, perjalanan kali ini, kenapa gue dari awal di pesawat gue selalu nanya lu happy nggak, lu happy nggak? Karena emang gue
sadar lah sebagai kakak gue nggak ada apa-apanya lah, tapi ya setidaknya gue bisa memberikan jalan-jalan lah. Iya serius tai lah itu. Geli banget anjir ya. Geli banget ya. Gue sih sumpah ya, dari banyak kata-katanya Bahrul yang memotivasi gue. Tapi jujur aja, apa yang gue lakukan sekarang adalah dulu tuh motivasinya beliau ini cuy. Gue nulis blog. Jadi gue tuh kegiatan gue tuh nulis, gue foto, gue video. Awal keberangkatan gue tuh dari nulis pak. Karena lu nulis blog. Oke, gue nulis. Udah gitu terus lu suka foto, ya kan? Wah gue foto-foto juga lah, ya kan? Dia bilang kalau Instagram lu mau bagus, udah foto aja, lu sering-sering upload. Udah gue sering-sering upload, gue foto-foto nggak jelas lah. Apalagi dulu HP gue Oppo cuy. Wah gila. Lihat dia HP-nya iPhone 5s. Wah anjing kapan nih gue bisa beli nih kan. Wah udah tuh. Terus gak lama ada satu momen dimana gue tuh sering bikin video-video nggak jelas. Terus dia bilang jangan di story kalau mau ngangkat, di feeds. Gue sering bikin Diana ya. Belum Diana waktu itu, masih random. Abis itu lu beli MacBook kan, lu beli MacBook terus lu bilang lu kalau mau belajar ngedit, ayo nih gue ada laptop, ini aja apa kita gue ajarin lu bilang gitu. Yaudah terus and then gue belajar sampai sekarang. Apa yang saya buat biasa aja. Enggak, kalau gue prinsipnya lu boleh, orang lain boleh ngejelekin kita, tapi kita jangan ngejelekin kita. Wah sedap bro. Itu sih gue prinsip gue itu. Maksud gue orang bilang kita jelek gini-gini, tapi kita tetap terima itu kata-kata jelek itu, tapi kita harus tetap memotivasi diri kita kalau kita tuh bagus gitu. Tapi dengan improvisasi gitu. Maksudnya tetap bertambah. Gue bilang kayak gini, ada kata-kata sebagus-bagusnya desain pasti ada yang nggak suka, tapi sejelek-jeleknya desain juga ada yang suka. Jadi apapun yang lu buat sebenarnya akan menemukan penikmatnya. Iya. Sejelek-jeleknya sama sebaliknya, sebagus-bagusnya desain ada yang benci, sejelek-jeleknya desain ada yang suka. Kayak gitu. Maksudnya buat ya lu apa ya? Ada ciri khas sih Wit sebenarnya dari tulisan lu. Lu ada yang mau disampaikan lagi gak sebelum kita bijak Ki? Ada. Apa coba? Ya itu. Karena sebenarnya bukan penembusan dosa ya sebenarnya. Tapi kayak gue merasa selama ini gue tidak menjadi sosok kakak yang baik lah. Benar. Maksudnya tidak menjadi sosok kakak yang baik untuk semua adik gue lah maksudnya. And then even lu yang ngerokok duluan ya. Even adik-adik gue yang ngerokok duluan dibanding gue gitu. Gue ngerokok duluan sih emang. Iya. Nah maksudnya gue dengan mengajak lu jalan-jalan kayak gini, gue sebenarnya juga ada suatu apa ya ibaratnya kayak gue mau bisa nih ngasih lu nih. Enggak gitu. Gue pengen kayak ngajak lu gitu jalan-jalan, karena gue ya selama ini apalah gue ngasih duit juga jarang, ke nyokap aja jarang, apalagi ke lu gitu kan. Maksudnya ya udah ini yang gue punya sekarang gitu, gue kenalin nih, gue jalan-jalan lah ibaratnya kayak gitu, kenal orang baru, kenal sesuatu yang baru gitu. Nah, kayak gitu sih Fit sebenarnya. Gue sih pengen banget ngasih tahu ke apa impact yang baru lakukan ke gua, tapi nanti jatuhnya malah peres banget gak sih? Mungkin gua akan menjelaskan di tulisan atau di video lain. Boleh. Oke teman-teman, saatnya kita masuk di segmen bijak. Bijak itu apa? Bijak itu kata-kata bijak yang pengen lo sampaikan di tema yang kita bahas di video kali ini, tentang traveling, tentang terawangan. Kalau ini gue ngutip dari kata-kata Bang Zawin, dia bilang orang Indonesia tuh bukannya kurang piknik, betul, tapi pikniknya kurang jauh. Jadi tentuin lu tahun 2020 dikit lagi mau kelar, tentuin tahun 2021 lu mau kemana, atau selama seumur hidup lu sebelum mati lu mau kemana, tentuin, tulis aja. Nanti kalau lu giat, kalau lu pengen banget, pasti itu akan tercapai sih. Kalau gue perjalanan ini sebenarnya menjadi penebus dosa gue juga sih. Selama ini gue kayak nggak care terhadap lu. Ini bukan bijak sih sebenarnya, curhat. Iya, gue nggak care sama lu dan apa-apalah gitu. Maksudnya gue cuma memberi jalan nih, Fit ngedit gini. Tapi kan akhirnya lu juga yang kayak gitu. Maksudnya ya 7 hari bareng lu lah dari berangkat dan lain-lain. Ya gue merasa kita kalau orang ya
orang mungkin lihat kita mukanya mirip gitu, pasti adik kakak nih atau kembar gitu. Tapi kalau dari obrolan kita tuh ya udah kayak temen gak sih? Banyak yang ngira kita, oh lu terbuka banget sama abang lu dan lain-lain. Maksudnya ya gue emang nggak mau ada batas gitu. Maksud gue nggak mau dalam keluarga gue lu adeknya, lu kakaknya, ya udah kita sama-sama nih. Iya. Gitu. Walaupun sebenarnya orang lebih banyak ngeliat gue sebagai kakaknya. Emang ya? Karena muka gue boros. Oh iya benar. Kumis gue tumbul, nggak ada kumisnya. Iya, gue nggak ada kumisnya malah. Putih gue hitam, muka gue lebih banyak berkerut. Gue cuma mau bilang kayak sesuatu yang buat cowok aneh lah gitu. Gue sayang sama lu, Fit. Oke teman-teman, itu aja untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gue Fitrah Maulana. Gue Baru Alam. Sampai jumpa. Bye bye.